Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Pristika dari Prodi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, akan menjelaskan mengenai teori kepribadian rata-rata Cora Dubois. Baiklah, sebelum kita memasuki apa sih teori kepribadian rata-rata dari Cora Dubois itu, saya akan memaparkan sedikit mengenai munculnya teori ini. Teori kepribadian rata-rata atau model personality timbul sebagai akibat penelitian di Pulau Alor, Desa Atimelah, yang terletak di Nusa Tenggara Timur, Indonesia, yang dilakukan oleh Cora Dubois. Sebelum melakukan penelitian ini, Cora Dubois mempersiapkan dirinya yaitu dengan mempelajari 3 bahasa, yaitu bahasa Belanda, bahasa Melayu, dan juga bahasa Alor atau yang sering disebut sebagai bahasa Abui. Penelitian Cora Dubois ini dilakukan selama 18 bulan, yaitu mulai dari tahun 1938 sampai dengan 1939. Nah, jadi struktur kepribadian rata-rata adalah tipe kepribadian dari sebagian besar para anggota di suatu suku bangsa, yang sedikitnya 51% dari jumlah seluruh anggotanya. Nah, jadi dari situ Cora Dubois ini berpendapat bahwa tipe kepribadian rata-rata adalah hasil saling pengaruh-mempengaruhi antara kecenderungan dan pengalaman dasar yang ditentukan oleh proses fisiologis dan juga neurologis. Selanjutnya, tipe kepribadian rata-rata ini pada umumnya ada pada kolektif manusia dalam usahanya menghadapi lingkungan kebudayaannya, baik yang mengingkarinya ataupun menolaknya, yang mengarahkannya, dan juga yang memuaskan segala kebutuhannya. Selama melakukan penelitiannya di Pulau Alor, Dubois ini mendapat beberapa data. Lalu, apa aja sih data-data yang didapat dari Dubois ini? Nah, jadi data yang didapat itu ada 4. Yang pertama, data riwayat hidup yang dianalisis oleh Gardiner. Yang kedua, data tes proyeksi yang dianalisa oleh Dr. Emil Oberholzer. Yang ketiga, tes lukisan anak-anak yang dianalisa oleh Dr. Kurt Schmidt-Weiner. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu catatan etnografi Alor yang dikumpulkan langsung oleh Dubois. Nah, sebelumnya ketiga data yang didapatkan Dubois ini yang dianalisa oleh beberapa ahli yang merupakan temannya ini dianalisa menggunakan interpretasi buta. Nah, apa sih yang dimaksud interpretasi buta itu? Yaitu para peneliti dalam melakukan analisanya ini tidak saling bertukar pikiran, melainkan mereka bekerja sendiri-sendiri, dan ketika mereka sudah mendapatkan hasil dari apa yang mereka analisa dan mengambil kesimpulannya, barulah mereka menggabungkan apa yang sudah mereka analisa tersebut. Dan akan tetapi hasil ketiga analisa yang dilakukan teman-teman dari Dubois tadi ini ternyata memiliki kesimpulan yang sama. Baik, selanjutnya itu yang keempat tadi, catatan etnografi Alor yang dikumpulkan oleh Dubois. Para wanita di Atimelah adalah penghasil makanan dengan cara menanam dan mengumpulkan sayur mayur, sedangkan para kaum laki-laki adalah pengurus pertukaran babi, gong, dan muku-muku secara barter. Nah, akibat dari pembagian kerja inilah yang menentukan atau menjadi pembentuk kepribadian masyarakat Alor sejak mereka dini. Selanjutnya ada kehidupan masyarakat di Alor. Akibat pembagian kerja yang sebelumnya saya jelaskan tadi mengakibatkan para ibu yang baru saja melahirkan dalam kurun waktu 1 atau 2 minggu setelah mereka melahirkan anaknya, mereka akan langsung bekerja ke ladang untuk mengumpulkan sayur mayur untuk mencukupi kehidupan mereka dan menitipkan anaknya kepada ayahnya, saudaranya, kakeknya, ataupun kerabatnya untuk diasuh. Nah, selama mereka diasuh oleh orang selain ibunya ini, tentu saja mereka tidak mendapatkan ASI dari ibunya. Kadang juga ada ibu yang bersedia memberikan ASINya kepada anak orang lain, akan tetapi hal ini jarang sekali terjadi. Nah, jadi jika si anak tadi ini rewel ataupun menangis karena dia tidak mendapatkan ASI, jadi pengasuhnya tadi ini memijat-mijat kelaminnya agar anak tersebut tenang. Nah, selain anak ini kehilangan haknya untuk menyusu,
si anak juga akan mengalami apa yang disebut sebagai lapar sentuhan kulit atau kurangnya kasih sayang yang mereka dapatkan langsung dari ibunya, mengakibatkan salah satu ciri anak-anak di Alor yaitu mereka akan suka merajuk. Nah, merajuknya mereka ini terbilang sedikit luar biasa daripada merajuknya anak-anak yang biasa, karena di saat mereka merajuknya mereka itu akan tahan sampai 20 menit. Nah, ngapain sih saat mereka merajuk? Mereka ini akan menahan napasnya sampai muka mereka ini berwarna biru, dan hal itu dilakukan bisa mencapai waktu 20 menit. Merajuk mereka ini dimulai dari mencari ibunya, dan ketika mereka tidak dapat menemukan ibunya atau menangkap ibunya, mereka akan jengkel dan mereka ini akan membuang dirinya ke tanah bergulingan sambil membentur-benturkan kepalanya di atas tanah. Nah, setelah mereka berusia 5-6 tahun, biasanya kebiasaan merajuk mereka tadi itu sudah berhenti dan mereka akan memakai cawat sebagai tanda bahwa mereka sudah besar. Dan sejak di usia inilah anak-anak laki-laki sudah mulai bermain dengan teman-teman sebayanya untuk mencari makan di hutan ataupun mencuri di ladang dan sebagainya. Sebagai akibat dari pengalaman pada masa anak-anak yang kurang baik, di mana mereka kehilangan haknya untuk memperoleh kenikmatan oral atau oral deprivation, mengakibatkan para tokoh orang tua di Pulau Alor itu tidak diidealisasikan. Jadi, pembentukan superego pada anak-anak itu menjadi lemah. Hal ini juga dapat menerangkan mengapa para dewa-dewa, roh-roh leluhur itu tidak dipuja di Alor. Jika di sana pun ada patung yang mereka buat, maka bentuknya itu bisa sembarangan atau seperti asal jadi, dan hanya dipergunakan pada saat ada upacara-upacara tertentu saja. Setelah itu, patung tersebut tadi itu dibuang oleh mereka, karena mereka tidak menempatkan patung-patung tersebut secara permanen seperti di altar-altar. Hal ini menjelaskan bahwa pada masyarakat Atimelang atau Alor ini tidak terdapat perhatian terhadap hal-hal di dunia sana atau nirwana. Jadi, kepribadian dasar di Alor ini dipengaruhi oleh pranata-pranata yang selanjutnya membentuk pranata kedua. Nah, jadi sifat kepribadian orang Alor ini yaitu mereka tidak percaya terhadap orang lain. Nah, bagaimana sih mereka bisa percaya terhadap orang lain jika mereka saja tidak meyakini dengan sepenuh hatinya bahwa akan adanya Tuhan yang Maha Esa, roh-roh leluhur ataupun para dewa-dewa yang sebelumnya mereka puja tadi. Nah, dalam suatu jurnal yang berjudul Lansia di Pantiwerda yang merupakan studi deskriptif mengenai proses adaptasi lansia di Pantiwerda Hargo di Dali, Surabaya, karya Anissa Murti Aryani juga menjelaskan hal yang demikian, di mana pranata utama itu penting terhadap pembentukan kepribadian individu. Nah, pranata yang dimaksud dalam jurnal ini yaitu adanya hubungan kekeluarga. Nah, jadi kesimpulan dari jurnal ini yaitu keluarga sebagai pranata utama dalam organisasi kekerabatan tetap menjadi pilihan pertama bagi lansia untuk bercerita dan menunjukkan perhatian sebagai bentuk kasih sayang oleh anggota keluarganya. Bentuk perhatian oleh anggota keluarga ini akan membantu lansia dalam proses penyesuaian diri karena tidak adanya perasaan diasingkan oleh keluarga yang akan memberikan rasa tenang pada mereka. Nah, sehingga mereka ini mampu menjalankan aktivitas sehari-harinya dengan baik tanpa adanya suatu paksaan. Bentuk dukungan seperti itulah yang tidak dimiliki oleh para lansia yang tinggal di panti werda tersebut. Karena minimnya dukungan yang diberikan oleh anggota keluarga mereka membuat para lansia ini hidupnya merasa tertekan karena mereka merasa seolah-olah mereka ini diasingkan oleh keluarganya sendiri, sehingga para lansia yang merasa tertekan tadi ini cenderung lebih sulit menjalankan aktivitas sehari-harinya atau beradaptasi di lingkungan panti lansia tersebut. Nah, jadi kesimpulan dari penjelasan saya mengenai teori kepribadian rata-rata yaitu bahwasanya tipe kepribadian rata-rata ini adalah hasil dari saling pengaruh-mempengaruhi antara kecenderungan dan pengalaman dasar yang dialami oleh setiap individu yang akan membentuk kepribadiannya.
Sekian penjelasan dari saya mengenai teori kepribadian rata-rata Coral Bosch. Semoga penjelasan dari saya ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.